Kronologis tanah Bapak Lakone di Dusun Pantai Desa Tinabogan Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli. Pada sekitar tahun 1940 Pak Lakoni bersama-sama dengan saudaranya dari Sulawesi Selatan hijrah ke Kabupaten Buol Toli-Toli. Setelah sampai di Kap, Buol Toli-Toli mereka menyebar dan tinggal di beberapa desa berbeda seperti Desa Sanjangan, Desa Simatan, Labuan Miaha, dan Tinabogan. Pada tahun 1940 itu Pak Lakoni datang ke Desa Tinabogan dan membuka lahan baru untuk digarap menjadi kebun. Dengan tekun mengelola kebun tersebut yang ditanami kopi, baka, kamonje, jambu putih, dan durian. Saat itu Pak Lakoni tinggal di rumahnya di lokasi yang saat ini menjadi lapangan Tinabogan. Pada saat terjadi kerusuhan gerombolan, maka Pak Lakoni mengungsi ke Tawaromadori Pangkalan Desa Malulu. Setelah kondisi aman, maka Pak Lakoni turun lagi ke Tinabogan dan membuat pondok-pondok karena rumah yang di lapangan Tinabogan dibakar saat kerusuhan gerombolan Permesta. Setelah Pak Lakoni memiliki pondok-pondok di lokasi Desa Tinabogan di tanah yang disengketakan ini. Dengan adanya pondok-pondok tersebut, maka Pak Lakoni menjemput adik bungsunya yang tinggal bersama saudaranya di Toli-Toli, yaitu adik bungsu bernama Hasima. Saat jemput Hasima, ikut serta saudara yang lain yaitu Hani, Hasia dan Pak Dere atau suami Hasia, maka tinggallah mereka berlima yaitu Pak Lakone, Pak Dere, Hasima, Hasia dan Hanya. Mengingat mereka tinggal di pondok yang kecil, maka Pak Lakoni dan Pak Dere membuat rumah panggung, dan hal ini juga dijelaskan dengan kesaksian Bapak Sondam dan Pak Baharudin warga Desa Tinabogan. Sekitar tahun 1960 Pak Lakoni membeli rumah di Kampung Arab Tanjung Batu Toli-Toli, sehingga bolak-balik Toli-Toli Tinabogan, sehingga meminta agar Hasima menjaga kebun yang dia tinggali saat itu. Setelah tinggal cukup lama, maka masyarakat di Dusun Pantai memanggil mereka dengan panggilan Puak Dere, Puak Sia, Puak Han dan Puak Sima. Mereka lebih dikenal sebagai guru mengaji oleh warga sekitar Dusun Pantai. Sekitar tahun 1978 mereka memasuki usia senja, olehnya kesehatan Puak Sia dan terutama Puak Sima sering sakit-sakit. Kendala utama Puak Sima adalah gangguan pada penglihatannya, sehingga tidak jarang perlu bantuan orang lain bila ingin melakukan sesuatu. Melihat kesehatan Puak Sima semakin memburuk, maka Bapak Abdul Munir menjemput Puak Sima untuk tinggal bersama di Toli-Toli dan turut serta yang lain. 1 tahun sejak meninggalkan Desa Tinabogan Kecamatan Dondo, kesehatan mata Puak Sima semakin buruk dan akhirnya mengalami kebutaan total pada kedua matanya hingga meninggal dunia. Pada tahun 1980 tanggal 10 November, di mana Pak Lakoni dalam kondisi sakit-sakit memanggil anaknya yaitu Abdul Munir. Saat itu Abdul Munir adalah anak laki-laki tertua yang ada untuk diberikan pesan wasiat waris untuk saudara-saudara yang lain yaitu Hadrat, Hatijah, Syahril, Syarifuddin, Suharni. Setelah Abdul Munir hadir dan disaksikan Hasima dan Pak Dere, maka Pak Lakoni mengatakan, "Saya tidak lama lagi." Jadi Abdul Munir, yang tertua, masih ada sisa tanah lokasi perumahan di Dusun Pantai Desa Tinabogan Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli. Pesannya, sawah dan pohon kelapa sudah terjual, lokasi tanah di Dusun Pantai Tinabogan belum terjual atau tidak dijual, dan itu untuk kamu dan saudara-saudaramu. Peristiwa tanggal 10 November tahun 1980 itu didokumentasikan, dicatat oleh Abdul Munir melalui tulisan tangan dalam selembar kertas dan ditandatangani oleh Hasima dan Pak Dere sebagai saksi. Karena kondisi Puak Sima tidak dapat melihat atau buta, maka ketika tanda tangan sebagai saksi, tangan Pak Munir menuntun tangan Puak Sima dan meletakkan di tempat untuk membubuhkan tanda tangan. Pada tahun 1989 Pak Munir pindah ke Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli, tinggal bersama mertua hingga saat ini. Walau tinggal di Salumbia, Pak Munir hanya sekali-kali tengok tanah warisan tersebut di Desa Tinabogan. Pada tahun 2024, setelah Idul Fitri, Pak Munir datang ke lokasi tanahnya Dusun Pantai Jalan Lumba-Lumba dan melihat bahwa tanahnya tersebut telah berdiri beberapa bangunan yaitu rumah panggung dan rumah walet. Melihat fakta di lokasi itu, maka Pak Munir menelepon Ibu Rahma
untuk datang ke rumah di Salumbia kebetulan mau ada pesta anaknya Pak Munir. Setelah Ibu Rahma datang maka Pak Munir minta Ibu Rahma untuk mencari informasi tentang bangunan tersebut. Setelah 3 hari ketemu Pak Munir maka Ibu Rahma mendatangi rumah Ibu Masni dan bertemu dengan adiknya Ibu Masni yaitu Ibu Nurhayani. Ibu Rahma bertanya sudah dibelikah lokasi ini dan ini rumah siapa? Ibu Nurhayani menjawab bahwa sudah dibeli sawah dan tanah ini. Setelah itu Ibu Rahma pulang. Sore harinya Ibu Rahma pergi ke pantai wisata Tinabogan untuk bertemu dengan Ibu Masni di warungnya. Ibu Rahma bertemu Ibu Masni, lalu bertanya, apakah sudah kamu beli tanah itu tanahnya Puaksia istri Pak Dere? Lalu Ibu Masni menjawab sudah dibeli ada sudah sertifikatnya, kenapa kamu urus bukan urusanmu? Mendengar penjelasan tersebut, lalu Ibu Rahma pulang. 3 hari kemudian, Ibu Rahma pergi ke Salumbia menemui Pak Munir untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dari Ibu Masni. Setelah itu Pak Munir hanya mengatakan, oh sudah ada sertifikatnya? Iya, jawab Ibu Rahma. Kemudian Pak Munir bilang saya mau ke sana di mana rumahmu. Setelah Ibu Rahma menjelaskan lokasi rumahnya, lalu pulang. 3 hari kemudian, Pak Munir dibonceng oleh kemenakannya bernama Herlia, datang ke rumah Ibu Rahma, dan mereka bertiga dengan Ibu Rahma pergi mendatangi rumah Ibu Masni. Setibanya di rumah Ibu Masni, ada Nur Hayati, dan Nur Ama adik Ibu Masni. Setelah jumpa Ibu Masni, lalu Pak Munir bertanya kamu beli dengan siapa lokasi ini? Dijawab Ibu Masni bahwa saya sudah beli sama Puak Ruga sama adik Tabesir. Pak Munir lanjut bertanya ada suratnya? Ibu Masni menjawab, tidak ada, orang dulu kan cuma bicara. Pak Munir katakan, kalau betul-betul kau beli dengan Puak Ruga dan Besir, saya kasih bicara kau dengan Beja. Iya jawab Ibu Misna. Pak Munir menghubungi Beja melalui telepon dan Pak Munir bertanya kepada Beja, apakah kau jual tanah ini? Ah tidak ada saya jual saya masih kecil, tapi Ibu Masni mengatakan, kau dengan Puak Ruga menjual. Ibu Suharna atau Beja bertanya tahun berapakah itu? Pak Munir menjawab tahun 80-an, Beja kembali menjawab bahwa tahun 60-an saya sudah di sekolah menengah atas, dan tidak pernah menjual. Karena Ibu Masni tidak memiliki surat-surat, maka Pak Munir pamit pulang. Inilah kronologis tanah Bapak lakoni di Dusun Pantai Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, yang saat ini tanah tersebut digugat oleh ahli waris Bapak lakoni yaitu Bapak Abdul Munir. Sengketa tanah ini sudah dimediasi oleh pemerintah desa dan kecamatan setempat dan nantikan hasil mediasi dengan berbagai narasumber dengan judul Liputan Mafia Tanah di Tinabogan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dia seberikan jawaban, Pak. Oh, Bapak itu kan saudaranya. Itu kan enggak apa.